Apa sih? Oke. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan konten ini, aku coba mau ngingetin kalian itu masih jauh. Boleh kalian coba-coba. Tapi ingat tujuan kalian apa. Jangan jadikan hari ini tuh hari terakhir kalian. Terus berpikir lebih ke depan. Terus berusaha dan berusaha yang terbaik. Oke, kembali lagi di channel GP Generasi Pelurus. Alhamdulillah kita sekarang mengundang dengan narasumber berbeda dari video-video sebelumnya. Lebih tepatnya kita mengundang Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Untuk itu kita perkenalanlah lebih lanjutnya gitu ya. Nah, oke, sama Bang Fahri berarti ya. Oke. Siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Jelani sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Sukabumi masa bakti 2020-2021. Nggak kenal semua. Salam kenal juga. Salam kenal. Kebetulan namanya sama ya, Fahri. Iya, betul. Generasi F. Oh, berbeda nih. Berbeda. Nah, kan kalau kemarin kita itu sering mengundang dari pelajar-pelajar yang terjun gitu ke lapangan gitu ya, identik dengan ya apa ya, kenakalan remaja pada umumnya gitu. Cuma kali ini kan berbeda, ingin mengundang Ketua OSIS Fahri gitu. Salam ketemu juga ya. Jadi pengen bincang-bincang tentang edukasi aja, edukasi tentang kenakalan remaja, bullying gitu kan, seks, terus narkoboy di kalangan pelajar di kalangan remaja. Karena kalau saya melihat ya berbeda kenakalan pada hari ini dengan kenakalan dulu gitu kan. Dulu berbeda banget gak sih? Berbeda banget. Contohnya di segi apa ya? Kalau sekarang lebih terang-terangan gitu. Contoh kayak seks, kayak narkoba. Karena kan sekarang lebih ke era digital mungkin ya. Era digital gitu. Milenial ya. Nah, mungkin lanjut ke ya pertanyaan lah ya kali ya. Baik. Jadi gimana sih pandangan Fahri sebagai ketua OSIS ataupun sebagai OSIS ketika melihat pelajar, kenakalan pelajar, contohnya bully, seks, narkoboy, tawuran dan sebagainya. Nah, pandangan Fahri sebagai ketua OSIS ataupun sebagai OSIS itu gimana sih melihat kenakalan seperti itu? Oke. Yang pasti kita garis ambil tengahnya aja ya. Dengan kenakalan itu kami dari pihak OSIS pasti sangat sedih. Pasti ngerasa kesel. Kita yang selama ini udah negur-negur, terus aja ada lagi orang-orang yang bernakal-nakal gitu. Tapi di satu sisi juga menurut Fahri sendiri gitu ya, kayaknya kalau anak-anak semuanya bager, semuanya normal gitu, gak ada nakal-nakalnya, kita sebagai OSIS ngingetin apa gitu. Benar. Kita nggak, aku ngingetin siapa, kemana kita harus ingetin guru kita mana. Dan bahkan sebenarnya aku pun sebagai OSIS pun harus mengenal, bahkan sedikit-sedikit tahulah tentang apa itu narkoba, tentang itu seks, tentang tawuran, terus tahulah minimal apa, supaya kita kalau ada apa-apa kan pasti guru nanya ke kita,
ini kok kamu bisa-bisanya nggak tahu gini. Saya tahu Pak, tapi saya nggak akan kasih tahu Bapak gitu. Saya nggak akan kasih tahu Bapak, cukup saja yang tahu gitu, dan angkatan saya cukup gitu. Dan kalau dibilang, ya tadi kan aku bilang tadi itu pasti sedih juga. Kenapa sedih? Yang pasti sedih kenapa? Karena kan kita tuh bisa dibilang sebagai generasi, katanya generasi emas ya sih. Oh iya benar-benar. 2045 tuh kita rencananya jadi generasi emas yang mana mungkin pada saat itu kita lah pemimpin-pemimpinnya. Ya. Kalau sekarang, misalnya gitu ya, kalau sekarang kita banyak anak-anak yang pergaulan itu bebas, anak-anak yang seks bebas, apalah tentang tawuran gitu. Ya, gitu. Agak sedih gitu juga kan. Kita tahun 2045 jadi gak nih sebagai generasi emas tuh, jadi gak nih bangsa Indonesia tuh menjadi generasi emas, jadi gak gitu. Tapi ada rasa bangganya sih kalau saya ketika melihat di luar sana pelajar kenakalan dan sebagainya mengurangi turnamen untuk menjadi pemimpin. Ada ini dulu, ada dulu. Jadi semakin sedikit. Iya betul banget, bener. Ya kalau ngelihat ke situnya, wah, aku masih beruntung nih, aku udah dari sekolah udah, tapi jahatnya gitu, tapi ya pengennya sih bareng-bareng gak sih kita sama-sama. Mungkin gini kan, aku tahu tuh, mungkin start kita sama. Kita start sama, kita dari SD TK belajar bareng-bareng, tapi finish kita beda. Oh iya. Iya. Tapi bisa dibilang ketika misalkan anak yang suka tawuran ataupun lain sebagainya, dia lebih mementingkan diri sendiri atau memang ingin merasakan pengalaman di luar. Misalkan di sekolah nih karena boring, kita nih boring nih di sekolah, keluar dulu gabut misalkannya di sekolah, waktu keluar atau teman tongkrongan misalkan mengajak tawuran, tapi bisa dikatakan dia ingin lebih menambah wawasan atau gimana nih menurut sudut pandangan OSIS gitu. Kalau sudut pandang OSIS yang pasti itu, ini sudut pandang OSIS ya, egois. Kalau sudut pandang OSIS egois. Kenapa egois? Karena menurut kita, menurut OSIS, yang benar tuh ini, yang mereka tuh taat dengan aturan, tidak adanya namanya yang nakal-nakal gitu, nggak ada lah ya kata OSIS. Tapi ya walaupun itu sudut pandang OSIS ya, dan dari sekolah pun OSIS tuh harus gitu. Tapi ada aja, menurut Fahri pun sendiri pengen banget ngedengar cerita-cerita dari orang lain, dari sudut pandang orang lain. Mungkin tadi yang kata boring dengan boring tugas, pengen ada suasana baru gitu, pengen ada suasana baru dari luar. Itu mungkin aja ada, tapi menurut sudut pandang siswa biasa gitu. Hari juga kayaknya hari kalaupun nggak jadi OSIS gitu ya, nggak aktif di sekolah, bosan juga di rumah, pasti guys, pasti pengen mencoba. Nah itu juga mungkin yang menjadi alasan orang-orang yang nakal kayak gitu. Pasti ada alasan. Tapi menurut sudut pandang, sekali lagi aku tegasin, itu egois sih. Maaf banget gitu bis ya. Kita bisa angkatan gitu, tapi kita ada kewajibannya beda-beda deh. Beda-beda nih, kita tuh agak belakang nih kalau sama orang-orang yang bisa dibilang kegiatannya tuh bertolak belakang kayak narkoba gitu, dekat-dekat dengan narkoba tuh kalau sama itu tuh agak tolak belakang gitu. Pasti belakang gitu. Maafnya tuh ya mungkin kalau karena dia konten-konten sebelumnya ketemu orang-orang yang kayak gitu, dan sekarang ketemu Pak Ari yang agak sedikit berbeda nih ya, berbeda ya. Jadi agak punya sudut pandang yang berbeda, apa juga ini. Soalnya kan pernah risih gak sih kalau Pak Ari mengalami gitu sebagai OSIS, sebagai ketua OSIS, selalu ada gak sih kata-kata yang keluar, OSIS mah gak keren, OSIS mah ABCD kayak gitu, pernah gak sih? Pernah. Kayak gimana tuh? Pasti pernah. Wah, anak OSIS tuh babu sekolah. Ya gak sih? OSIS babu sekolah, anjir gue capek-capek disebut babu lagi. Wah, gitu. Segimana? Tapi ya nggak bisa disalahkan mungkin ya kan, kata aku bilang juga tadi sudut pandang ya, sudut pandang mereka yang bisa dibilang agak bertolak belakang dengan OSIS ya pasti anggapnya ya pasti gitu.
masih gitu. Bangku sekolah. Apa-apaan sih lu setiap hari di sekolah lu kuncian sekolah kah gitu, kuncian sekolah apa gitu. Masih ada gitu. Tapi kalau misalkan di luaran tahu nih misalkan guru ada yang tawuran. Nah, yang disalahin pertama itu si muridnya atau karena OSISnya enggak ngedukasi supaya tidak tawuran. Yang awal pertamanya ditegur sama guru. Pak sih selama jadi ketua OSIS belum pernah sih ditegur, kayak ini ada tawuran, kenapa gini-gini? Gak pernah. Tapi awal pernah bilang gini pas pemilihan ketua, pas jadi ketua OSIS baru tuh, kamu bisa mungkin dekat dah sama anak-anak yang nakal kayak gitu. Biar ada informasi kayak yang nakal atau gimana, kamu lebih tahu. Oh gitu, baik Pak. Tapi hati-hati, misi kamu yang ke bawah. Oh siapa ya? Oh siapa? Ya kan? Oh, oke lah. Jadi ya kenal aja, cukup kenal dan ada tahu beberapa kejadian yang oke lah dan cukup tahu dan kalaupun ditanya oh gitu ya udah gitu gitu gimana nih kamu tahu gak ini tahu Pak gimana gitu ya Pak ya kita gitu sekian gitu perlu diperpanjang. Berarti gak ada pulang pilih lah bahasanya mah sebenarnya sebagai OSIS untuk kenalan relasi dengan orang-orang yang kayak gitu enggak. Malah Pak itu merasa jadi ketua OSIS itu Pak Hari kenal orang-orang yang baru, orang-orang yang sudut pandang baru tuh Pak Hari kenal. Pak hal-hal yang menurut Pak Hari itu awam kayak narkoba tuh apaan sih gitu, ini apaan sih? Ketika ngobrol sama teman yang sedih agak nakal gitu ya, mereka tuh udah biasa dan ngajarin Pak Hari itu gitu, oh iya. Tapi mereka pun jangan sampai ngikut ya gitu, biarin kita aja. Kamu tahu menghargai, berarti mereka menghargai gitu, tidak mungkin. Oke itu nice sih. Jadi lebih kepada ilmu juga ya. Ketika tahu efek dari narkoba, tawuran, seks bebas kayak gitu. Sebenarnya kemarin pun ada di Semarang 1 ada kegiatan apa itu edukasi anti bullying. Anti bullying. Benar kan? Maksudnya kalau ngelihat secara kayak teori itu males sebenarnya. Agak males tuh. Monoton gini lagi poinnya mah sama gitu. Ini lagi bener. Tapi ketika udah ketemu langsung dengan kejadiannya, kita udah bisa menilai dong. Kita dengan teman gini kamu nggak misalkan ya kasarnya ada teman yang nakal, udah mah ngaburi beban berarti kiu. Dan itu sedang hari kita mah ya serius senyum. Padahal kita tahu gitu kan itu salah ya senyum aja. Dan itu pun yang jadi pelajaran lebih realita dong daripada cuma teori-teori yang kita nggak boleh gini. Kalau ngebayangin, kan ini kita udah ketahuan. Aku yang ngelakuin, pelakunya ini, korbannya ini, kita dapat nilai langsung. Itu yang lebih mudah aja. Itu lebih mudah loh. Itu masih kayak narkoba gitu. Narkoba tuh ada ini, ada golongan A, B, C, D. Pas ke teman-teman, kita di apotek ayah gitu. Ayah gitu. Baru tahu. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kan kalau mendalami tentang tidak berhati-hati juga sih takutnya aku pun yang begitu kuat iman dengan godaan terkadang kan ada aja yang ngerokok nih gitu kan ngerokok nih masa sih masa sih enggak nih kalau enggak gitu tapi kalaupun akhirnya udah yakin kayaknya kayak kalau ada rokok gak mau enggak atau apapun maksudnya yang itu ditolak langsung mereka pun jadi oh ya udah gak bakal nawarin lagi gak bakal ini mau gak nih dia bakal gitu ya paling awalnya doang gitu. Itu serunya tuh itu sih teman-teman dan yang paling seru dari teman-teman yang bisa agak nakal tuh gak baperan gak baperan Itu gak baperan gak munafik ya terus omong-omong ya wes sangat ada aku kasar sebutkan dan ya itu kebalikannya dari OSIS tuh mereka tuh lebih ke perasa apa dirasain gimana ya gitu setelah dirasa jadi ketika aku di dua tempat yang berbeda, yang di OSIS satu di tempat yang agak berbeda nakal tuh satu sangat berbeda itunya circle-nya tuh rasa banget gitu. Makanya bisa dibilang gini ketika misalkan temen nih sekelas ada yang misalkan ketangkep sama polisi sama guru ataupun polisi pasti kan disangkanya tuh ini udah OSIS misalkan dikasih tahu misalkan ataupun lain sebagainya. Nah, pernah gitu gak sih? Misalkan dicepuin sama teman sendiri gitu. Oke.
gara-gara office misalkan dicepuin sedihnya tuh karena ini teh online ya, kita sekolah online, sedih banget. Itu gak ada kegiatan yang disamperin ke sekolah, di depan guru, gak pernah masalahnya. Tapi wah, kalau kayak gitu nih, kalau kejadian yang kayak gitu, mana ya, pasti Paris sih punya prinsip tuh gini ya, kasarnya Paris itu punya prinsip gini. Aku kalau disuruh milih guru atau murid, guru atau teman seangkatan, aku bakal milih teman seangkatan, teman kelas. Kenapa? Karena aku pikir aku kalau udah lulus SMA, aku bareng-bareng sama siapa gitu. Aku bareng-bareng sama siapa, depannya aku sama siapa nih. Walaupun aku tahu gitu, teman-teman aku ini belum tentu jadi orang-orang hebat atau mungkin lebih buruk lah dari guru, tapi ada kemungkinan juga mereka lebih hebat daripada guru. Iya. Ya kan? Paling udahlah, mending coba-coba aja deh, mending apapun yang terjadi, aku pilih sih masih teman-teman dulu, teman sekolah dulu ya udah. Berarti bisa ditutup ya rahasia, misalkan teman sekolah ada kesalahannya misalkan. Ya soalnya kan OSIS itu kalau di sekolah lu ya dulu terkenalnya karena cepu kayak gitu udah OSIS tuh. Yang bilang-bilang ke guru Emang gitu. harusnya gitu. Harusnya sih gitu. Nah, emang sebelum itu tak. Yo. Oh, itu kan salah satu tugas kita. Iya, sebenarnya itu emang hak kita kan. Emang gimana ya? Mereka pun sebenarnya teman-teman aku kan ragu gitu cerita aku. Emang mana kayak cari takun gitu ya. Cari takun. Dari prinsip aku sih aku sendiri nih ya, dan teman-teman aku sih belum tahu gitu. Dan ya sebisa mungkin kalau enggak aku bisa pematahan gitu, bisa bilang aja, kamu teh gini loh harusnya, dari cerita aku tuh gini. Kita ngobrol santai aja kayak gini, ngobrol lagi santai aja gitu, gak perlu lagi duduk tuh kan. susah ngomong kayak gitu tuh susah, artinya kaku gitu kan. Kaku, maksudnya kayak tuh mengintimidasi orang, gak suka banget gitu, mending kayak ngobrol. Aku misalkan pendapat aku salah, mau dikasih saran pun gak apa-apa gitu, malah lebih seneng gitu. Itu asik-asik aja sih. Berarti enjoy ketika menjalani tugas sebagai OSIS ya. Atau pernah ada kejadian kejanggalan dari pelajar, pernah diteror sama temen kayak gitu? Oh enggak pernah, untungnya enggak pernah. Aku tuh sebenarnya pertama kali deket sama anak-anak yang agak bisa bilang agak nakal di sekolah tuh pas ada kegiatan bareng-bareng gitu. Kita tuh bikin baju angkatan. Anak yang bisa dibilang agak nakal tuh minta kenalan sama aku. Ini pengen ketemu. Jadi aku sih highway ya tipe kalanya. Highway menarik mas. Ayo ketemu. Kan mungkin kagetnya awal-awal sama teman nakal yang agak nakal tuh. Mereka tuh gak on time. Yang agak ya loh. Anjir, aku baru kaget baru pertama kali main gabung isu masuk. Anjir, gak on time janjian. Misalkan nih janjian jam 3 datang jam 6 gitu. Kita Oke, sama dulu. Aku terus bilang gini kemana-mana lah, santai lah. Oke lah, masih ada. Yang diomongin juga ya udahlah. Oke, mungkin kaget juga, mungkin circle baru gitu ya. Tapi ya sekarang udah biasa gitu, udah biasa. Jadi kumpul, oke. Di mana? Udah sampai bilang adanya DTP. Oke, aku OTW. Baru OTW, jadi kita mengadaptasi dengan mereka nih, tergantung dengan sikon juga. Oh, temannya teman kembali kayak udah. Kita udah tahu nih satu sama lain. Tipikalnya yang kayak gitu ya udah nyantai gitu kan, kita gak perlu terburu-buru dah karena emang gak baperan kan aku balik lagi. Tipikal anak tuh gak baperan gitu. Tapi alasan Fahri kenapa sih nyalonin jadi ketua? Apakah ada dorongan kah dari orang tua atau dari teman-teman atau dari Fahri pengen punya pengalaman nih sebagai ketua OSIS untuk kedepannya gitu? Atau ada mungkin latar belakang gara-gara Fahri dulunya pernah gini atau gini? Bahkan kalau dibilang latar belakang, aku tuh SMP gak pernah ikutan apa-apa. Gak pernah ikutan apa-apa. Bahkan bisa dibilang anak yang sekolah pulang gitu lah ya, gitu. Pulang gitu, paling cepat pulang. Tapi pas yang aku kesel tuh, kenapa pas SMA aku malah nyalon itu, pas kelas 10 pun aku udah yakin, aku kelas 10 OSIS. Aku pengen cari pengalaman, aku pengen belajar ngomong di depan. Pokoknya pengen cari ilmu juga lah. Pertama tuh pengen masuk OSIS dulu deh. Gak ada harapan buat jadi ketua. Gak ada. Belum ada deh. Pas kelas 11. Mungkin karena gak tahu gurunya. Kenapa nelpon? Dek, ayo nyalonin. Oh gitu. Tadi memang belum berencana apa-apa nih. Emang dari kelas 12 itu udah maksa. Hei mas, naik. Nanti mas. Nanti. Datang dia telepon nih. Pas wawancara. Hari ke sekolah. Oke, ke sekolah. Ditanya alasan apa?
yang paling aku pertama ungkapin tuh satu, pengen lanjut kuliah. Oh. Karena aku tahu kalau kalian jadi ketua OSIS ada jalur khusus. Itu benar. Itu yang aku jahat banget gitu ya. Aku nggak mau mikirin gimana ke depannya, kerjanya gimana. Jahatnya aku gitu loh ya jadi ketua OSIS itu. Tapi ternyata sekarang aku rasain feedbacknya aku setelah jadi ketua OSIS itu, tambah aku bisa ngomong di depan orang. Public speaking. Public speaking itu, aku bahkan bilang, anjir lu beda banget gitu, anjir lu beda banget ngomong yang biasanya ngomong gugup ya. Sekarang lancar, malah kan, wah keren lah gitu aja udah bisa gini loh. Terus kenal teman baru, kenal guru juga. Dah kan, kalau bisa kasarnya nih, kalau bisa bohong gitu, nggak mau bohong, malas sekolah nih, malas sekolah sampai belajar lagi dia, malas bener nggak ikut. Paling di gurunya udah tahu, oh ini mah dispen. Guru pun udah tahu gak sih gitu kan? Ini mah anak yang enggak boleh ke sekolah, bisa aja dispen gitu, nggak tahu teman-temannya. Dia masalah loh, pas biasanya teman-teman pun, dispen gitu lah, asik nih gitu, asik nih. Seru sih ya, lucu. Seru aja kan? Banyak wah gitu, kita bisa manfaatkan gitu. Kita ini. Nakal dengan gaya dispen padahal dia bolos. Kayak gitu loh. Tapi ya ngeri-ngerinya tuh mereka tuh aku tahu daerah OSIS tuh mereka tuh diam, maksudnya dalam artian diam, kayak yang bisa dibilang nakal, pengen nakal, nyoba-nyoba. Tapi pas pelajaran mereka ranking. Aku nyebelin, anjir lu tuh kelihatannya tuh aktif mau di sekolah gitu, dispen. Lu tau lu lagi 10 besar, 5 besar. Anjir gue susah. Aduh, hanya aku jadi agak ragu nih. Nanti aku ke depannya gimana nih? Tujuan aku awal pengen jadi ketua OSIS itu biar masuk ke kuliahan tercapai enggak ya? Bisa dong. Amin Pasti. Amin kasih dong. Kalau misalkan dari sekarang mulai rencana ini dengan kita yakin, insya Allah sih kata gua bisa. Amin. Nah karena berhubung ada panggilan semesta ya. Panggilan semesta aja ya. Mungkin dan juga Fahri ada apa namanya kesibukan lain ya, lebih disingkat aja mungkin. Oke. Kesan-kesan atau apakah edukasi kepada teman-teman yang masih sekolah untuk kedepannya, masa depannya apa sih? Untuk teman-teman semua yang menyaksikan konten ini, aku coba mau ngingetin kalian itu masih jauh. Boleh kalian coba-coba. Tapi ingat tujuan kalian apa. Jangan jadikan hari ini tuh hari terakhir kalian. Terus berpikir lebih ke depan. Terus berusaha yang terbaik. Mantap. Beda OSIS mah beda depan. Makasih ya Pak. Terima kasih banget.